Mana video nggak? Iya video. Ya, maksudnya aku ngomong video nggak? Sembarang. Nggak usah ya? Langsung kan ngomong-ngomongan. Oh iya. Jadi produk sirsak, daun sirsak ya, jamu ya mas ya? Iya. Jamu sirsak ini dari kapan sampai produksi jamu? Ini cerita ya perjalanan. Saya produksi jamu ini sudah lama sekali, hampir 6 tahun sampai 7 tahun. Jadi mulai tahun berapa? Sekitar tahun 2014. Jadi awalnya saya itu ingin mempunyai produk. Awalnya saya jualan kopi tetangga, sales. Kemudian saya pengen produk sendiri. Kemudian saya ikut pelatihan PIRT di Kabupaten Nganjuk sekitar 5 tahun yang lalu. Itu awal di sana saya membawa daun, hanya daun, saya bungkus plastik. Itu di sana dibuat candaan orang-orang, jualan ini apa laku? Kita ketawain sama orang-orang karena hanya daun yang saya bawa. Saya bilang di forum, yang jual dukun jelas laris. Yang jual dukun jelas laris. Akhirnya dari perjalanan itu kita proses membuat itu tidak singkat tapi lama, sampai produk itu memang jadi kemasan seperti ini. Awalnya kemasannya hanya plastik, kemudian plastiknya kita pertebal, kemudian kita cetak stiker. Jadi perjalanan itu nggak langsung jadi produk seperti ini, butuh waktu yang lama sampai jadi produk seperti ini. Kalau sekarang produk seperti ini malah kita membuat banyak varian. Jadi memang sirsak itu bisa dikatakan merek, bisa. Kemudian kita juga produksi melati, jahe merah, rosella, terus kemudian kencur, temulawak, jahe, kulit manggis. Jadi kita bisa produksi bermacam-macam varian untuk minuman herbal. Insya Allah nanti kalau ada orang yang ingin mensupport, kita buat kemasan ini seperti top kopi, seperti sampo yang bisa dicentelkan atau yang bisa dipajang di warung-warung, toko-toko. Insya Allah banter. Ya itu. Ya. Terus dari proses daun terus kemudian jadi bubuk, ini melalui Saman punya alat sendiri kah atau ada orang yang membuatkan jadi bubuk seperti ini mas? Dari perjalanan itu awalnya daun itu kita ambil sarinya, atau dari daun kita ambil sarinya, kemudian sari itu kita godok pakai gula sampai benar-benar mengkristal. Itu cara yang saya dulu dari perjalanan. Kalau yang sekarang caranya lebih simpel, tapi cenderung ke rahasia perusahaan. Caranya lebih simpel dibandingkan saya dulu yang prosesnya pakai gula kemudian dikristalkan. Dan gula itu waktu eksperimen, bukan eksperimen ya, waktu kita membuat itu banyak sekali gula yang memang saya buang karena tidak bisa digunakan, tidak bisa mengkristal, jadi gelali, jadi encer, kita buang. Itu memang perjalanan eksperimen butuh pengorbanan. Ya. Terus untuk jadi satu kemasan ini butuh berapa daun? Untuk ini 1 on daun yang sudah diproses itu bisa dicampur sampai 1 kilo gula. Jadi perbandingan 1 dibanding, komposisinya 1 dibanding bahan, 10 dibanding 1 dengan bahan. Contohnya sama kita buat kunyit itu 10 dibanding 1 kunyitnya, agar dirasakan itu enak. 10 itu apa nih? Maksudnya 1 kilo itu 1 ons bahan. Oh iya. Nah itu untuk komposisinya. Terus selama ini pemasarannya bagaimana mas? Lewat apa saja medianya? Terus manual, terus juga online gitu. Untuk pemasaran kita menggunakan segala cara. Segala cara dari selain kita memproduksi kan juga ada mungkin bakat turunan apalah. Itu kalau ada orang sakit itu saya sering
dipanggil. Dianjurkan minum. Ya cuman kalau penyakit fisik ya, kalau penyakit fisik kan harus memang dengan sesuatu yang berhubungan dengan fisik. Nah, masa orang asam urat di ya apa di doain terus, darah tinggi kondungo ya darah tinggi. Nah intinya seperti itu. Ya doa kan membantu, tapi kan sesuatu yang fisik itu memang harus diberikan. Seperti ini kita. Ya caranya seperti fisik. Contoh kalau ada orang yang tangannya patah ya bawa ke Sakakuto. Bukan hanya berdoa saja, tapi memang benar-benar fisiknya itu diproses. Kalau ini Mas, ini kan bentuknya teh ya. Ini bentuknya teh. Terus untuk penyembuhan penyakit ya. Ini penyakit apa saja yang bisa kira-kira untuk membantu menyembuhkan ini penyakit apa saja? Kalau menyembuhkan penyakit itu kita serahkan pada Allah. Intinya seperti itu. Kita berusaha untuk membantu. Jadi manusia itu diwajibkan atau dianjurkan untuk berusaha dari apa yang mereka derita. Seperti kalau di sini yang sering banyak sekali yang sembuh itu asam urat, kolesterol, darah tinggi, asam lambung, ya maksudnya penyakit pasaran lah. Banyak yang minum ini secara rutin, itu alhamdulillah banyak yang cocok. Dan dari teman-teman dari sales-sales sendiri pun juga lancar jualan ini, dari Gresik kemudian ke Sidoarjo, Mojokerto itu lancar-lancar, dan mereka juga ambil banyak di saya itu. Kita kadang kita kirim, kemudian juga kadang datang ke sini untuk ambil langsung. Terus pemasaran via online kita juga manfaatkan toko-toko online, juga Facebook kan menu fiturnya ada banyak itu kan kita bisa manfaatkan. Terus cara penyajiannya, nah ini yang penting. Cara penyajiannya itu intinya sesuai selera. Sesuai selera. Kemudian kalau rata-rata orang itu 1 sendok, 1 sendok makan itu ya sudah. Pakai gula, orang bikin teh kan gula 1 sendok kan, ya itu 1 sendok. Ini juga 1 sendok makan, insya Allah rasanya sudah enak. Ini tidak pahit sekali, tidak pahit sama sekali. Jadi rasanya enak. Tidak perlu tambah gula ya? Tidak perlu. Ada yang kemasan yang memang saya buat khusus untuk orang yang diabetes, menghindari gula, itu ada yang tanpa gula. Tapi harganya biasanya lebih mahal daripada yang ada gulanya. Adakah testimoni dari mungkin konsumen teh sirsa ini, salah satu yang bilang ke Mas Alwi, mungkin setelah minum teh sirsa badan saya jadi lebih bertenaga atau gimana? Ini cerita ya dari Jamia sendiri. Ada Pak dengan mungkin kenal dari Wau, Pak Yai Doheri. Ya Pak Yai Doheri itu dulu kenalnya, akrabnya sebenarnya sudah kenal. Akrabnya itu waktu beliau periksa ke mantri sebelah saya juga mantri, juga dokter ya mantri, kemudian mampir ke rumah saya. Itu badannya lemas, sudah dayanya sudah nggak kuat lah sama istrinya. Itu karena lambungnya sudah parah, makanya bubur, makan bubur. Oh itu kronis ya, penyakit lambung katanya Pak yaitu hari Muslim. Iya. Sekarang jenengan bisa tanya, insya Allah sembuh. Kalau nggak minum ini malah kadang kambuh. Dan itu makan nasi pun sudah berani, dulu nggak berani. Jadi nasi itu dipenyet, dilembutkan, terus dimakan, ngimami apa, acara apa, kena kipas sedikit langsung masuk angin. Beliaunya kesini ambil jamu itu biasanya masuk 10 buat stok. Dan banyak yang tetangga-tetangganya yang ada di kawasan sana juga banyak. Kemudian yang vertigo atau penyakitnya darah tinggi seperti ibu teman saya itu yang asalam itu malah semuanya dicek tinggi semua. Mau balik ke Sumatera minum ini, waktu di rumah ada jeda waktu 5 hari, minum ini secara rutin, kembali ke sana dicek semuanya udah normal semua. Nah itu semua kita serahkan pada Allah, bukan kok dengan ini saya terus sombong bisa menyembuhkan ini, enggak. Itu ya kita intinya usaha lah. Nah, kalau urusan sembuh pasrah aja, tapi kita usaha. Nah terus untuk kalau pengen mungkin ada teman yang mau beli, nanti lewatnya mana? Kalau beli bisa langsung ke saya, atau jangankan hanya beli,
jadi distributor atau pemasok atau penjual atau sales, saya siap. Jadi nomor saya, nomor HP saya 085 235 118 767 itu ya, bisa cek di Facebook juga ada di halamannya. Kemudian banyak sekali yang order itu juga dari Facebook Marketplace itu. Bisa kirim seluruh Nusantara ya? Insya Allah, tergantung paketnya itu mampu ke sana apa tidak. Siap. Nah, ini selain usaha sirsa ini Mas Alwi, ini usahanya apa saja selain ini? Ya, ini sambil kita belajar sambil ngopi ya. Setiap orang itu akan menemukan sebuah momen, momen di mana orang itu akan dapat rezeki yang mungkin banyak. Lah, yang tidak ada dalam orang itu adalah cara manajemen uang tersebut. Contoh, di suatu ketika banyak orang-orang yang dapat momen seperti tanahnya kena tol, tanahnya kena Pertamina, kena apa itu, waduk, pabrik, itu kan dia sudah pegang uang ratusan juta bahkan miliaran. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun uang itu entah kemana dan hilang dan habis. Nah itu kan orang tidak bisa memanajemen uang tersebut. Yo nek kadang uangnya kurang barokah dan lain-lain, kurang sedekah dan lain-lain. Selain itu ada proses manajemen uang yang uang itu bisa dikembangkan. Contoh kita usaha yang paling simpel dari saya kan juga punya guru, saya bicara seperti ini. Maksudnya orang yang memberitahu saya soal ini. Itu yang pertama, orang itu harus berdoa, utamanya doa. Jadi jalur dari pangeran ki sakake. Berdoa dengan tulus. Jadi ya Allah, berikan saya sesuatu yang banyak. Njaluk nggak apa-apa, gratis njaluk ya. Yaitu berdoa nomor 1. Yang kedua tuh selain berdoa kita dengan usaha apapun lah. Usaha itu tidak ada yang sama. Mungkin saya bisa jualan jamu, kemudian ada orang yang dari mungkin jenengan dari Meruyu sampai sini sampai Nganjuk, itu kan orang banyak yang propertinya banyak. Intinya ada punya mobil, punya rumah, tanahnya banyak. Itu kan usahanya tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama kan? Tapi kok semua main YouTube, semua jualan jamu, semua main apa itu kan nggak ada yang sama. Ada yang rumah makan sukses, ada yang jualan pentol sukses, ada yang jualan apa saja kan bisa sukses. Jadi kalau punya momen-momen seperti itu orang kalau nggak bisa memanfaatkan, itu jelas uangnya jelas habis. Bahkan rumah pun akan tidak ada. Ada yang orang dapat uang yang di mana itu Pertamina, dan itu kisah di sana dan di sini itu ada. Jadi ada yang dapat Pertamina MM-an, dia langsung beli mobil Alphard 4. Kemudian untuk membayar pajak dari mobil yang dibeli itu, jual rumah, jual tanah lagi untuk membayar pajaknya. Itu kan habis-habisan. Padahal kalau kita beli properti yang sifatnya akan menyusut seperti properti mobil, motor terus menyusut, itu nanti uang itu akan habis. Beda kalau kita punya momen kita beli tanah. Jadi sama sekarang punya tanah juga. Insya Allah punya tanah, ya punya tanah. Ya, ruko, punya tanah. Ya alhamdulillah lah. Ya itu memang kita momen-momen itu kita manfaatkan Pak. Kalau saya beli mobil seperti orang-orang yang bagus-bagus, Fortuner, Pajero, insya Allah bisa. Bukannya saya sombong, insya Allah bisa. Tapi saya tidak kerana situ. Yang penting fungsinya. Ya sama, fungsinya sama. Kalau mobil supaya odong-odong. Yang penting fungsinya. Kalau rumah kan perjalanan, memang kita nggak langsung bikin rumah langsung jadi enggak, tapi proses mendirikan rumah itu ada jangka. Kita bangun fondasi dulu, nggak usah ngoyo-ngoyo. Kita bangun lantai 1 dulu, nggak usah ngoyo-ngoyo. Nggak usah uang itu nggak usah dihabiskan langsung nggak, tapi lebih dikembangkan. Jadi seperti yang berkembang itu kita ternak sapi, ternak kambing, ternak
Sama juga punya ternak juga. Ya ada lah, ada cukup. Nah, jadi pengusaha ya guys. Ya jadi gini, pengusaha ya jamu maksudnya. Ya ini kan bahas lain-lain kan teori dari apa yang saya bicarakan nanti kan bisa diambil sedikit mungkin ya yang manfaat diambil lah, yang tidak manfaat abaikan saja. Terus orang tua selain tadi doa, usaha. Doa itu kan bermacam-macam. Selain kita berdoa sendiri, itu yang utama itu sebenarnya doa orang tua. Doa orang tua itu mujarab sekali. Saya orang tua itu nggak perlu ikut manajemen bisnis kita, nggak perlu. Kita kalau saya langsung ke adik-adik kemana, Bu, nggak usah melok-melok urusan itu. Jenengan dongakno ae, muga-muga kasil. Jadi doa orang tua, doa ibu terutama. Itu kalau banyak orang yang tidak berhasil walaupun ilmu manajemennya bagus, sarjana ekonomi, kuliah, kalau dia tidak kalau dia mengabaikan orang tuanya, biasanya orang tuanya terlantar atau dia tidak sinkron sama orang tuanya, itu cari ekonomi, golek duit, golek rezeki awangel. Itu banyak contohnya. Karena tidak sinkron sama orang tuanya, ngontrak sampai tua. Karena enggak rukun, enggak agung, enggak ada doa dari orang tua itu. Itu kalau doa. Kalau usaha bermacam-macam lah, manajemen usaha lah. Nek wis jatahe iku insyaallah usaha-usaha itu manajemen totonan karena kita sering silaturahim itu ketoto dari perjalanan proses. Ngomong apa nih? Ya terserah. Ya memang ngono. Oh ya, terus mungkin selama ini yang sampean merasakan ada kendala, jadi sampean merasa iki loh, kendala dalam berusaha itu seperti apa? Yang selama ini sampean rasakan loh. Ket nol ya, enggak sekarang, ket nol. Atau diapusi koncone, atau pernah ditipu karo konsumen, atau diutangi terus nambale duitnya. Itu ada semua. Ada semua. Memang hati rasanya ngono, Pak. Ya, itu memang ada semua. Tapi itu kita tidak pernah berhenti. Jadi tetap continue ya. Tambah bersemangat. Makanya kalau ada teman-teman yang mungkin hutang ke saya malah gak ngentokne apa-apa saiki. Pripun? Tak wae. Aku nek ngutangi aku mikir. Tapi cuma nominalnya kalau dia nominal tinggi, saya kasih mungkin 10% atau 5%-nya dari apa yang dia minta itu. Tapi aku enggak niat ngutangi, tapi wis ben lah. Karena saya pengalaman seperti itu ya ternyata enggak enak, kecewa. Yo ngopi bareng, yo rokokan bareng, yo utang rati sahur ya. Itu memang ada. Dan itu malah enggak nyaman ya. Enggak nyaman. Kadang dia juga gak nyaman, terus dia juga melipir ya, itu ketemu malah melipir ketika ketemu. Nah perjalanan enak ndak enak yo enak ndak enak itu kembali lagi ke pola pikir. Apapun ya, contoh kita dawet yang sawah, banjari pari, itu bagi kita tergantung pola pikir kita. Makani wedhus itu dari juragan, sapi itu dari juragan yang awake dhewe, ngarit panas-panas. Itu kembali ke pola pikir kita. Kalau pola pikir kita itu nikmat, nyantai, itu pekerjaan apapun juga enak. Bungkusi jamu pengalaman dulu sampai ngantuk nyeler bungkusan yang kemasan saset kecil itu yang 10 graman itu sampai ngantuk bungkusi sampai gini juga saya nikmati. Saya nggak ada rasa gersah dengan pekerjaan saya, itu nggak ada. Enjoy lah intinya. Jadi walaupun itu berat, kalau kita enjoy itu akan enak. Jadi beratnya sebuah pekerjaan itu di pola pikir kita. Karena orang yang sering gitu nggak pernah mau bersyukur itu rezekinya nggak angel. Faktor X-nya seperti itu. Dari awal memang yang saya kerjakan adalah yang sampai cintai. Ya suka, apa yang saya sukai yo saya kerjakan. Iya. Ane senang silaturahim itu juga mensupport, karena silaturahim itu kita akan mendapatkan teman-teman baru, wawasan-wawasan baru, doa-doa orang-orang yang soleh.
Ya tadi kan ada selain doa, usaha, nah itu ada lagi yang sedekah. Sedekah itu yang tidak bisa ditipu. Ya awalnya memang dari sedekah itu. Kalau kita mau sedekah, sedekah ya seperti yang saya katakan dulu, sedekah tidak hanya materi kita kasihkan uang ke orang, tapi sedekah itu kita bisa ilmu, bisa usaha atau jasa yang kita miliki itu juga merupakan sedekah. Nggak harus seperti sedekahnya dengan tahu video saya sebelumnya, Yusuf Mansur harus sedekah ini, mobil kasihkan saya, itu tidak efektif. Ya sedekah itu semuanya lah. Guru-guru itu sangat luar biasa yang ngajar-ngajar, walaupun digaji 200.000 per bulan, 300 per bulan, itu sudah setiap hari mensedekahkan ilmunya. Jasa kan banyak kan. Profesi-profesi itu bisa disedekahkan seperti itu Pak. Jadi nggak harus dengan uang. Ya awalnya memang sedekah itu berat, tapi lama-lama nikmat. Dan jangan mengharap kalau kita sedekah terus kita berharap akan ditambah atau enggak. Sedekah itu aja. Perjalanan awal saya mendapatkan momen yang bagus itu, dulu saya enggak punya uang, adanya uang itu milik mertua. Itu saya ambil sekitar berapa itu, saya kasih ke amplop, saya bagikan ke anak yatim. Ini bukan saya pamer, bukan, tapi sebagai motivasi lah. Saya bagikan ke anak yatim. Dan itu saya usahakan rutin. Punya uang, tidak punya uang. Maksudnya tidak punya uang saya pribadi belum punya, adanya uang mertua ya saya gunakan. Ya alhamdulillah kita punya keluarga yang enjoy lah. Mertua itu juga enak, kerja sana uang kasihkan ke saya. Karena anaknya satu. Enaknya kan itu juga. Ya support dari keluarga, dari teman-teman itu sangat membantu di bisnis kita. Kembali ke Sirsam ini terakhir ya. Jadi untuk omsetnya, omset kira-kira sampai berapa per bulan atau mungkin kisaran berapa? Untuk omset itu semuanya naik turun. Ya, paling rendah Mas. Paling rendah ya mungkin 1 juta atau sampai 2 juta lah per bulan. Tapi omsetnya kalau pernah itu. Paling tinggi saya tuh kalau manajemen keuangan itu nggak begitu mikir Pak. Yang penting setiap hari apa yang saya butuhkan itu ada. Contoh kita membangun rumah, kita kalkulasi segini awang-awangan Pak. Ini kita belanja seperti aluminium foil, belanja gula, itu sak-sakan nggak pernah saya hitung. Tapi caranya Pak, caranya bukan kita kalkulasi ngawur, bukan. Dari awalnya sudah seperti ini Pak. Kita ijir ya, ini kalkulasi antara menjual dan membeli. Contoh bahan baku gula, contoh gula, harga gula itu 11.000 mungkin sekarang, sampai 12.000 ya per kilo. Itu kita produksi, kita kalkulasi itu harga gula langsung 15.000. Yang 3.000 itu nggak usah dihitung, jadi langsung kita kalkulasinya up itu langsung up. Karena kan banyak yang ini kasihkan atau diberikan ke orang-orang untuk mencoba, itu kan sudah masuk ke 3.000 itu dari kalkulasi. Jadi kita kasih stand. Semua harga jahe 30.000, kita buat 50.000. Ada stand 20.000 untuk promo itu. Jadi masalah jamu untuk apa itu, omset dan lain-lain itu kita yang penting jalan. Ada barang, ada uang, kita belanjakan. Ya alhamdulillah nanti kalau memang ada bos ya seperti ini produknya ya. Suatu saat insya Allah ketemu Pak. Bisa membuat kemasan seperti anget sari, jahe yang cemrentel itu, top kopi atau itu sudah ini bisa cemrentel di warung-warung. Insya Allah lah milih ini. Ini asli herba, nggak ada tambahan bahan kimia, pasti pilih ini karena enak. Aku juga alami. Nah itu. Siap. Monggo untuk produk
menapa malih sing ditanyakan. Sampun ya. Nah, ini lulusan mana sama dulu? STAIM. STAIM ya. Ya. STAIM. Kemarin juga disuruh ngajar di STAIM lah untuk menyampaikan motivasi ke anak-anak STAIM. Motivasi untuk belajar berbisnis. Kalau guru tetap. Taman juga ya, mesti tetap ngajar ya. Ya tetap. Dulu apa jurusan operator. Jurusannya apa dulu? PAI. Jadi perjalanan Pak untuk orang itu nekat itu biasanya kalau tertekan kepepet, ada sesuatu yang enggak dikalkulasi, enggak temu. Contohnya ini saya cerita ya. Dulu anak saya yang kedua itu baru lahir. Anak saya yang kedua baru lahir di bidan hujan-hujan. Saya properti belum ada sama sekali. Saya jualan jamu sejak dulu ya, enggak ada apa-apa. Maksudnya kok untuk beli properti, beli tanah enggak ada dari tahun 2000 berapa itu? 2015-an. Enggak ada. Kemudian saya operator madrasah, berangkat pagi, pulang jam 1, kadang sore. Kerjaan saya bawa di rumah, bendahara bos, pokoknya SPC bos, emis, terus pokoknya administrasi sekolah itu saya setere pokoknya administrasi sekolah. Dari perjalanan ini anak saya ini yang kecil ini lahir, itu saya hutang di sekolah. Saya apa itu? Saya bayar, saya angsur selama setahun karena gaji saya 300. Saya angsur selama 1 tahun. Misalnya 1 tahun penuh. Terus sejak itu saya mulai berpikir, apa yang ini terus? Ya, apa ya seperti ini terus. Kita juga punya apa itu keluarga, dan itu yang setiap hari kita bersama itu keluarga. Dan orang-orang yang kita perjuangkan mungkin sertifikasinya, berkas-berkasnya itu kan ketemu hanya di sekolah. Yang setiap hari kita ketemu kan keluarga. Jadilah itulah saya kenal dengan bos-bos ketika telepon masih rapat sekolah, masih terus saya dibilang ini bisnis karo cah sekolah. Terus sekolah sih. Ya wis bahasane ngono tok gak enak ta di rumah bisnis karo cah sekolah. Sekolah sih ngono. Itu. Terus akhirnya kita pangkas, saya tidak keluar dari sekolah, saya tidak menghentikan mengajar saya mengajar tetap, tapi harinya yang dipangkas. Kemudian kok saya tidak operator, saya masih membantu operator. Jadi kita sistem manajemen. Saya nggak mengerjakan secara teknis, tapi sudah ada orang-orang yang mengerjakan teknis di sekolah. Jadi intinya kembali lagi ke manajemen. Kita lebih cenderung ke model pemikir atau pelaku teknis. Intinya kita lebih cenderung ke pelaku strategis. Dulunya kita pelaku teknis. Kalau pelaku strategis, kita di rumah saja, orang-orang sudah bekerja pada saat kita itu sudah banyak sekali. Itu kalau strategis. Kalau teknis, kita hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan. Contohnya gini Mas, kita juga ada sapi, ada sawah yang butuh rabuk, butuh daud, butuh matun. Kita secara teknis kita langsung masuk ke satu pekerjaan itu waktu kita habis. Contoh hari ini saya daud, jam 7 sampai jam 1 kita daud. Padahal sama juga punya yang lain. Punya yang lain. Nah itulah intinya strategis itu penting. Contoh di sekolahan itu juga saya bikin seperti itu. Jadi kita jadi teman-teman yang senior, teman-teman operator itu kan juga sharing sama saya. Golek anak buah, golek staff. Sampai ini orang no maneh, sampai duwe anak bojo. Koyar ngono terus. Saya gitu kan. Bukan saya ngendon-ngendoni teman-teman operator, enggak. Memang itu harus. Timbangannya bojone rewel. Operator tadi di sini berapa? Gaji lah. Ya 300 sampai 500 loh. Sama ya. Kalau sertifikasi beda lagi. Ada sertifikasi. Saya sertifikasi pulang. Saya kuliah 1 hari. Enggak ada, belum kuliah. Jadi PPG di Malang,
saya detail di WA istri saya, anak saya sakit, saya pulang. Saya enggak sertifikasi, dan jalan kita berbeda. Aku juga ngono ya, Pak. Males kalau birokrasi ngono iku. Lebih enjoy usaha dhewe kok. Oh gitu. Lebih enjoy wirawiri tapi menghasilkan. Memang harus ya aset, menata aset, Iya. menata aset ya kayak kita investasi ke contoh sapi. Kalau saya melihara sapi sendiri kan jelas waktu saya habis. Kita titipkan ke teman-teman ansor yang ingin melihara sapi, saya kasih ya paruh. Makanya jenengan kemarin bilang kalau mbah sana itu mau saya kasih wedhus 2, tapi intinya kita mengajari beliau, bukan kok langsung ulung seperti orang-orang, enggak. Kalau mau ini yo pada akhirnya aslinya yo ngowai, tapi enggak ketoro, tapi mempelajari untuk mandiri ke teman-teman ansor. Ada yang 2, kemudian yang di kelurahan juga 2, terus di teman-teman sana juga 2. Jadi ada yang teman-teman sapi-sapi itu kita invest ke teman-teman. Kalau kita pelihara sendiri mungkin kita ngarit ya dari ya usaha lainnya gimana. Jadi intinya lebih ke strategis Pak. Untuk hari ini strategi. Cuma jenengan teng mriki ada acara syuting di sana, jenengan kan bisa anak buah bisa ke sana. Intinya strategis seperti itu. Ya alhamdulillah dengan strategis itu yo jalan semuanya. Sekolahan yo jalan, walaupun nggak ada saya sebagai admin ya tetap jalan. Wis cukup intinya itu. Bisa dilanjutkan lagi obrolan renyahnya Pak Alwi dengan topik yang berbeda tentunya. Siap. Terus Oke, siap.